Jumadil Kubro adalah penyebar agama Islam di Nusantara sebelum era Wali Songo. Ini ada 4 makam Syekh Jumadil Kubro, yaitu di Semarang, Yogyakarta, Wajo, dan Mojokerto. Mana yang asli? Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini kita akan membahas soal makam Syekh Jumadil Kubro, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara yang hidup pada abad ke-13. Syekh Jumadil Kubro disebut juga sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Narasi tentang Syekh Jumadil Kubro muncul di berbagai kitab sejarah dan babat Jawa, sehingga ia dikenal sebagai tokoh legendaris di kalangan Muslim Jawa, bahkan di Nusantara. Nah, untuk teman-teman yang belum paham siapa Syekh Jumadil Kubro, saya jelaskan secara ringkas saja ya. Sejumlah ahli sependapat bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sosok yang sama dengan Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, tokoh yang memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain sendiri dikenal sebagai mubalik terkemuka. Ia adalah penyebar agama Islam pada periode paling awal di Jawa, sebelum era Wali Songo. Sementara itu, secara garis keturunan, ia adalah ayah dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan kakek dari Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Dua sosok ini dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain lahir pada tahun 1349 di Samarkand, Uzbekistan. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan agama Islam dari ayahnya yang bernama Sayyid Yainul Husain. Setelah dewasa, Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain kemudian mendalami ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu agama Islam lainnya. Ia kemudian mengembara ke berbagai negeri seperti Mekah, Madinah hingga ke Hadramaut atau Yaman untuk memperdalam dan memperluas pengetahuannya tentang agama Islam. Sejak tahun 1399, Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain bersama putranya, Syekh Ibrahim As-Samarqandi, diketahui melakukan perjalanan dakwah agama Islam. Mereka memulai perjalanan dari Hadramaut menuju ke arah timur, melintasi jalur India. Setelah dari India, kemudian masuk ke Nusantara dan tiba pertama kali di wilayah Kesultanan Samudra Pasai dan Aceh. Lalu melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa hingga akhirnya tiba di Semarang, singgah di Demak dan berakhir di Trowulan. Pada saat itu, Trowulan adalah ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita bahas makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di 4 kota. Pertama, kita tengok dulu makam yang ada di Semarang. Makam tersebut berada di Jalan Yos Sudarso atau juga dikenal sebagai Jalan Pantura Semarang Demak, Kelurahan Terboyo Kulon, Semarang. Lokasinya tak jauh dari gerbang tol Kaligawi. Makam Syekh Jumadil Kubro menjadi satu komplek dengan area masjid. Makam ini berada di area bawah Masjid Jami Syekh Jumadil Kubro. Menurut juru kunci makam, Afwan, dulu makam itu hanya sebuah gundukan tanah yang dibakari dan diberi atap. Lokasinya juga berada di area pertambangan. Peziarah harus menyusuri jalan setapak yang terbuat dari kayu. Sejak dulu, makam itu sudah rutin didatangin peziarah.
Afwan menjadi juru kunci makam sejak tahun 2004. Menurutnya, masyarakat mulai mengenal makam itu sejak Haul Syekh Jumadil Kubro tahun 2005 yang diselenggarakan secara besar-besaran dan mengundang Habib Lutfi dari Pekalongan. Habib Lutfi menceritakan, jika makam tersebut merupakan makam seseorang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak secara tegas menyebut sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Habib Lutfi mengatakan kalau Syekh Jumadil Kubro adalah kakeknya para wali. Sejak itulah peziarah ke makam ini semakin banyak. Akhirnya, yayasan pengelola makam yaitu Yayasan Syekh Jumadil Kubro mendirikan masjid mulai tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2014. Sejak itu, peziarah di makam Syekh Jumadil Kubro semakin ramai. Waktu paling ramai biasanya ada di bulan Rajab dan Ruwah. Apa bukti jika makam tersebut adalah makam Syekh Jumadil Kubro? Bukti yang berupa prasasti atau kisah di dalam kitab tidak ada. Tetapi masyarakat yakin jika itu makam Syekh Jumadil Kubro. Jadi ini hanya berdasarkan keyakinan masyarakat tanpa didukung bukti sejarah. Keyakinan sulit diperdebatkan. Nah, selanjutnya kita ke makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Yogyakarta. Makam Syekh Jumadil Kubro berada di Bukit Turko, tepatnya di Dusun Turko, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, sekitar 28 km dari kota Yogyakarta. Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat soal makam tersebut. Ada yang mengatakan ini hanya petilasan atau tempat singgah. Namun, sebagian orang yakin jika tempat ini adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Wajar jika makam ini juga sering dikunjungi peziarah, khususnya pada Selasa dan Jumat Kliwon. Adakah bukti sejarah atas makam ini, semisal prasasti atau naskah pada kitab? Tidak ada. Sama dengan yang di Semarang, sumbernya adalah keyakinan dari tokoh agama bahwa disinilah makam Syekh Jumadil Kubro. Tokoh yang meyakini itu adalah Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau akrab disapa Gus Muwafiq. Penegasan Gus Muwafiq soal makam Syekh Jumadil Kubro disampaikan pada acara Manakiban di Bukit Turko, Senin 16 September tahun 2019. Zaman Rasulullah ada Ka'bah, tetapi beliau menepi ke Gua Hiro. Jadi gunung bagi orang dulu itu sebagai tempat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas Gus Muwafiq. Lagi-lagi sulit diperdebatkan selama belum ada bukti sejarahnya. Kita lupakan makam yang ada di Yogyakarta. Kita menuju ke makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Wajo, tepatnya di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tidak ada informasi yang jelas siapa orang yang pertama yang mengatakan jika makam tersebut adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Hanya cerita dari mulut ke mulut. Tetapi menariknya, ada penelitian yang mengungkap keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Wajo. Penelitian berjudul Menelaah Jejak Keberadaan Tokoh Syekh Jumadil Al-Akbar Al-Husain di Tosaro Wajo, dimuat di majalah Berkala Arkeologi volume 43, Mei 2023. Informasi tentang kehadiran tokoh yang mengajarkan agama Islam di Wajo terdapat dalam naskah Lontara Sukkuno Wajo. Tokoh tersebut adalah Datuk Sulaiman yang datang dari Goa untuk mengajarkan agama Islam
sekaligus menjadi kadi atau hakim dalam ajaran agama Islam yang pertama di Kerajaan Wajo pada tahun 1607. Setelah Datu Sulaiman berangkat ke Luwu, ia digantikan oleh Datu Sri Bandang, Lontara Akarugeng Riwajo, yang juga hanya mencatat kehadiran Syekh Madinah atau Syekh Madinah sebagai tokoh penyebar Islam. Diceritakan di dalam naskah, ia datang ke Wajo pada masa kepemimpinan Arung Matoa Wajo Lamamak Puwana Randegalo tahun 1821 sampai 1825. Diceritakan bahwa Arung Matoa Wajo Lamamak bersama dengan Syekh Madinah menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan pembangunan masjid di Tosora. Saat itu Syekh Madinah beserta rombongannya datang membawa ajaran kepada kaum perempuan di Wajo untuk mengenakan kerudung. Berdasarkan penelusuran berbagai naskah Lontara khusus yang ada di Wajo, begitu pula naskah-naskah yang ada di Sulawesi Selatan, tidak ada nama atau kata Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Najamuddin Kubro yang ditemukan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka memang tidak pernah hadir dan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Tosoro Wajo. Adapun makam di belakang Masjid Kuno Tosora yang dianggap sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, kemungkinan justru merupakan makam Syekh Madinah. Dugaan tersebut didukung dengan data-data sebagai berikut. Pertama, bentuk nisan yang digunakan umumnya dipakai pada abad ke-19. Kedua, makam yang diduga Syekh Madinah berada di samping makam Peta Lagau, merupakan Renreng Batempola atau ketua majelis yang menjabat pada masa kepemimpinan Arung Matoa Wajo ke-42, Lacincing Akil Ali Karaeng Mangepe, yang berkuasa dari tahun 1859 hingga 1885. Ketiga, dalam naskah Lontara dicatat pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo ke-37 Lamawak Puwana Rangdegalo tahun 1821 sampai 1825, datang Syekh Madinah untuk menegakkan syariat Islam. Berdasarkan bukti sejarah itu, makam di Wajo bisa dikatakan bukanlah makam Syekh Jumadil Kubro seperti yang diduga selama ini. Sekarang, tinggal mengulas makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Mojokerto. Makam Troloyo terletak di Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Komplek makam Troloyo mempunyai luas sekitar 1,4 hektar yang dikelilingi oleh tembok khas Majapahit dan memiliki 4 pelataran atau 4 komplek makam yang cukup luas. Setidaknya terdapat 19 nama yang dimakamkan di makam Troloyo, di antaranya Syekh Al-Husain, Imamuddin Sofari, Tumenggung Satim Singomoyo, Patas Angin, Nyai Roro Kebyur, Syekh Jumadil Kubro, Sunan Ngudung, Raden Kumdowo, Ki Ageng Surgi, Syekh Jailani, Syekh Kohar, serta Ratu Ayu Kencono Wungu. Makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Troloyo tidak memiliki catatan sejarah yang pasti mengenai penemunya secara individu. Namun, makam tersebut diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Jumadil Kubro. Sama seperti di tempat lain, makam ini dianggap sebagai makam Syekh Jumadil Kubro berdasarkan keyakinan, bukan bukti sejarah. Kiai Haji
Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha meyakini bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Mojokerto. Keyakinan itu berdasarkan apa? Menurutnya, syarat menjadi wali adalah mengikuti Nabi Muhammad, yaitu syiar di pusat kota. Karena dulu pusat kota Mojokerto, pusat kota Nusantara, ada kerajaan Majapahit. Secara logika masuk akal, Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota, kata Gus Baha. Ia mencontohkan bahwa tidak ada wali bermukim di desa. Yang di desa itu santri-santrinya. Sunan Bonang punya utusan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berdakwah di Solotigo, Boyolali, dan Sragen. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makam Jumadil Kubro yang berada di Semarang, Yogyakarta, dan Mojokerto semuanya hanya berdasarkan pada keyakinan. Belum ada bukti sejarah yang menyatakan bahwa makam tersebut adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Namun, penelitian dan prasasti di Wajo mengindikasikan kuat bahwa makam di belakang Masjid Kuno Tusura bukanlah makam Syekh Jumadil Kubro, melainkan makam Syekh Madinah, seorang tokoh penyebar agama Islam di Wajo. Semoga ada penemuan dan bukti sejarah lain untuk mengungkap keberadaan makam Syekh Jumadil Kubro. Terlepas dari kontroversi itu, niatkan kita untuk mendoakan para wali yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara, agar mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.